Yoyo hendak memegang erat tangan Aina dan menyeretnya ke kamar. Para pembantu yang terbangun dari tidur mereka tidak ada yang berani ikut campur. Aina masih berusaha mengingatkan syarat itu. Tapi Yoyo sudah dikendalikan oleh setan. Aina akhirnya mengambil sikap tegas. Sebab jika ia terlambat bergerak maka ia akan benar-benar terkunci dan ia akan menyesal seumur hidupnya. Aina melawan. Yoyo semakin bernafsu. Yoyo benar-benar ingin meringkus Aina dan menggagahinya. Aina tidak menyerah begitu saja. Ketika Aina melihat kesempatan yang tepat, ia melancarkan tendangan keras menggunakan lututnya tepat mengenai selangkangan Yoyo yang membuatnya menjerit kesakitan dan melepaskan pegangannya. Begitu terbebas, Aina langsung menyerang dengan tendangan maegeri keras ke dada Yoyo. Lelaki itu terpental satu langkah ke belakang. Belum puas juga. Aina yang sudah dibakar amarah kini gantian sangat bernafsu untuk menghajar Yoyo. Sebuah tendangan Ushiro Geri menggunakan tumitnya sangat telak mengenai rahang Yoyo. Itu adalah tendangan andalan Aina sejak dulu. Tendangan itu sangat keras. Yoyo terjengkang dan terkapar di lantai. Masih belum puas, Aina melompat dan menggecek muka suaminya dengan telapak kakinya. Lalu ia melangkah keluar kamar. Sementara Yoyo mengerang kesakitan dengan hidung berdarah. Karena peristiwa itu, Yoyo harus dirawat di rumah setengah bulan lamanya. 2 gigi depannya tanggal dan tulang hidungnya patah. Ia harus mengoperasi hidungnya untuk mengeluarkan patahan tulangnya. Sejak kejadian itu Yoyo tidak berani macam-macam pada Aina. Seorang pembantu mengingatkan bahwa Yoyo bisa saja menyuruh anak buahnya untuk mencelakainya. Ia menjawab dengan tidak takut sama sekali. Aku malah ingin tahu dia laki-laki atau seorang banci yang beraninya hanya nyuruh anak buahnya. Tantangan itu ternyata didengar oleh Yoyo. Lelaki itu akhirnya mengurungkan niatnya mengerahkan anak buahnya untuk meringkus Aina. Harga dirinya terbit saat itu. Ia tidak mau disebut banci oleh Aina. Sementara itu, berita tentang Gus Afif terus sampai kepadanya. Hampir tiap bulan Ningrum mengirim kabar lewat SMS. Gus Afif berulang kali keluar masuk rumah sakit untuk diagnosa penyakit yang bermacam-macam. Lah hanya menjawab dari jauh selalu mendoakan. Suatu pagi ia membaca SMS dari Ningrum. Gus Afif sudah 3 hari di ICU rumah sakit. Yang tersisa hanya tulang dan kulit. Apakah kamu tidak ingin menjenguknya? Ia ingin menjawab SMS itu tapi Mbak Rosa datang dengan tergopoh-gopoh wajah tegang. Gawat, nah, gawat, ada apa? Mbak, ini, baca. Ia membaca koran yang disodorkan Mbak Rosa, yang ini. Pejabat ini ditangkap karena korupsi ya, Mbak, iya. Terus gawat kenapa? Kan itu berita di Indonesia, yang sudah biasa. Dengar. Pejabat itu adalah rekanan proyek perusahaan suamimu. Di mana di situ suamiku bekerja sebagai salah satu manajernya. Dan proyek yang terindikasi korupsi itu ya proyek yang dikerjakan oleh perusahaan suamimu. Setelah pejabat itu ditangkap berikutnya adalah suamimu dan suamiku. Ngerti? Aina menarik napas. Ia tidak tahu sedih atau bahagia dengan berita itu. Sebab ia tahu kejahatan korupsi yang dilakukan Yoyo tidak hanya itu. Apakah ia harus bersedih atas tertangkapnya maling yang jahat, ataukah harus bahagia, tapi walau bagaimanapun dia adalah suaminya. Sekarang aku harus bagaimana, Mbak? Kalau kau punya barang berharga milik kamu pribadi, atau punya uang milik kamu pribadi, sebaiknya jangan kau simpan di rumah ini. Aku khawatir nanti rumah ini digeledah, bahkan bisa jadi rumah ini nanti disita. Aina memejamkan mata. Sambil mengatur napas ia banyak menyebut asma Allah. Sungguh ia tidak menduga akan berurusan dengan hal-hal seperti itu. Nama suaminya mulai muncul di koran. 1-2 wartawan mulai datang ke rumah. Ia mulai merasa tidak nyaman. Ia minta izin kepada Yoyo untuk mencari ketenangan di Kaliwenang. Dan diizinkan. Maka ia mengajak seorang pembantunya untuk pindah ke rumahnya di Kaliwenang. Ia hanya membawa barang-barangnya, dan sepeda motor hasil jualan beras di pasar. Suatu pagi saat ia baru bangun untuk salat malam, ponselnya berdering berkali-kali, ia terkesiap kaget,
belum pernah ia mendapat telepon jam 2 malam, ia lihat, dari Mbak Ningrum. Assalamualaikum, Mbak Ningrum. Waalaikumsalam, ya Allah, nah, huhuhu. Lah mendengar Mbak Ningrum menangis tergugu. Ada apa, Mbak, Gus Afif, nah, huhuhu, kenapa Gus Afif? Tiba-tiba rasa takut menyergap dirinya. Ia takut mendengar kabar buruk bahwa pemuda itu telah menghembuskan napasnya yang terakhir. Mbak Ningrum masih menangis di sambungan telepon. Kenapa Gus Afif, Mbak? Dia kritis. Nah, mungkin tak lama lagi sakaratul maut. Kau harus dating. Nah, datanglah, nah. Aina ikut terisak bersama tangisan Mbak Ningrum. Aina berpikir bagaimana cara tercepat menuju Magelang. Baru jam 2 malam, bus dari Purwodadi paling awal jam 4:30. Itu pun harus beberapa kali pindah bus baru sampai Magelang. Ia mengambil air wudhu untuk salat malam dengan singkat lalu membangunkan pembantunya dan memboncengkannya ke rumah Yoyo di Purwodadi. Ketika ia masuk rumah itu, Yoyo tidak ada di rumah. Pak Yoyo lagi terbang ke Singapura. Tapi tidak boleh diberitahukan siapa-siapa, lapor Lik Kasbun yang malam itu ditugasi menjaga rumah itu. La menuju kamarnya dan membuka laci almari pakaiannya. Kunci Avanza dan STNK masih ada di sana. Malam itu juga ia nekat mengendarai mobil menuju Magelang. Ia ingin segera sampai rumah sakit tempat Gus Afif dibaringkan. Sepanjang perjalanan air matanya terus mengalir tak bisa ditahan. Selama ini ia menderita tapi Gus Afif ternyata lebih menderita dari dirinya. Seandainya Gus Afif ditakdirkan meninggal, ia ingin menjadi orang yang pernah menalkinnya dengan kalimat thayyibah di ujung napasnya. Mobil itu ia pacu dengan kecepatan tinggi. Belum pernah ia mengendarai mobil seperti itu. Memasuki tol Semarang-Bawen ia berkejaran dengan bus malam dari Jakarta. Saat azan subuh berkumandang ia telah sampai Ambarawa. Ia salat di pom bensin lalu kembali memacu mobilnya. Pak Kiai, Bu Nyai, Gus Asyik, Mbak Malihah, Mbak Ningrum, Mbak Titin, Kang Bardi, dan beberapa santri lelaki tampak menunggu di lorong rumah sakit depan ICU. Wajah mereka semua sendu, pipi mereka basah oleh air mata. Begitu melihat Aina yang datang, Bu Nyai langsung menghambur memeluknya dengan tangis yang keras terseduh-seduh. Maafkan Umi, Umi tidak salah, isak Aina. Sudah 3 hati ini Afif tak merespons apapun. Dokter sudah bilang agar diikhlaskan. Para santri sudah bergiliran membaca Al-Quran, bicaralah padanya. Talkinkan dia, selain Allah, hanya namamu yang disebut-sebut saat bibirnya bergerak. Gus Asyik memberitahu dokter dan perawat yang sedang menjaga Afif di ruang ICU. Aina dipersilakan masuk. Dokter dan perawat keluar. Aina duduk di kursi, wajahnya mendekat ke telinga Afif. Aina tak mengira kondisi Afif akan sangat mengenaskan seperti itu. Pak Kiai dan Bu Nyai berdiri di belakang Aina. Assalamualaikum, Mas Afif. Boleh ya aku panggil Mas? Bukan Gus. Sebab aku selalu berdoa kepada Allah agar bisa memanggilmu Mas. Dan kalau aku punya anak, maka aku dan anak-anakku akan memanggilmu Abi. Apa yang kau lakukan ini Mas Afif? Apa? Apa kau lupa dengan khotbahmu di masjid saat kau menjelaskan kaidah fiqh la darara wa la dirara? Dalam Islam tidak boleh melakukan perbuatan yang bahaya dan membahayakan. Haram. Kau jelaskan kaidah itu di dalamnya ada kandungan makna ayat wala tulku bi aidikum ilat tahlukah. Jangan kau jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Tapi kenapa kau langgar sendiri nasihatmu? Kau langgar sendiri khotbahmu. Mas, kenapa kau bahayakan dirimu sendiri? Kenapa kau binasakan dirimu sendiri? Kenapa kau bunuh dirimu sendiri? Kenapa kau putus asa? Mas, aku masih ingat betul dan selalu kuingat siang dan malam janjimu itu, saat kau datang ke rumahku. Kau katakan begini padaku.